Kepanikan melanda jalanan London. Kalimat itu bukan sekedar sindiran. Itu adalah gambaran nyata dari apa yang sedang terjadi pada Arsenal saat ini. Tim yang sempat unggul 10 poin. Tim yang digadang-gadang akan mengakhiri puasa gelar. Sekarang justru berada di ambang kegagalan. Dan pertanyaannya sederhana. Apa yang sebenarnya salah? Di video ini, kita bakal mencoba sedikit bahas 6 alasan utama kenapa Arsenal mulai runtuh di akhir musim dan kenapa mimpi juara mereka bisa hilang lagi. Kadang, kegagalan sebuah tim bukan cuma karena mereka lemah, tapi karena lawannya terlalu kuat. Itulah yang terjadi pada Arsenal. Manchester City musim ini memang terlihat manusiawi. Mereka kalah beberapa kali, tersingkir dari Liga Champions, bahkan sempat diragukan. Tapi, justru di saat paling penting, mereka bangkit. Tanpa banyak drama, tanpa kepanikan, timnya Guardiola perlahan menemukan ritme terbaiknya. Formasi mulai stabil, pemain muda mulai berkembang. Dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus tampil maksimal. Hasilnya, mereka datang dan menghancurkan Arsenal di momen paling krusial. Dan disitulah semuanya berubah. City semakin percaya diri, sementara Arsenal mulai meragukan dirinya sendiri. Arsenal bukan cuma mengejar gelar. Mereka mengejar sesuatu yang sudah hilang selama lebih dari 2 dekade. Sejak era Arsene Wenger di tahun 2004, Arsenal belum pernah lagi menyentuh trofi Liga. Dan musim ini, semua orang percaya ini saatnya. Skuad mereka kuat, kedalaman tim luar biasa. Bahkan ada yang bilang, ini tim terbaik Arsenal dalam sejarah modern. Tapi, di balik semua pujian itu, ada tekanan yang sangat besar. Karena ketika semua orang berharap lo juara, kegagalan terasa jauh lebih menyakitkan. Dan itu mulai terlihat. Mereka terpeleset di laga-laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Kalah dari tim yang seharusnya bisa dikalahkan, itulah yang akhirnya menghancurkan mereka dari dalam. Musim panjang selalu menguji bukan cuma kualitas, tapi juga ketahanan. Dan di titik ini, Arsenal terlihat kehabisan tenaga. Cedera datang di waktu yang salah. Bukayo Saka, pemain yang sering jadi pembeda, harus absen. Mikel Merino di lini tengah juga ikut hilang. Akibatnya, beban jatuh ke pemain seperti Declan Rice dan Martin Zubimendi. Mereka dipaksa bermain terus, tanpa jeda. Dan ketika energi mulai habis, performa pun ikut menurun. Ditambah lagi, mereka masih harus bermain di Liga Champions. Dan di level ini, kelelahan kecil saja bisa jadi perbedaan besar. Di pertandingan besar, bakat saja tidak cukup. Tim butuh seseorang yang bisa berdiri di depan dan memotivasi positif di dalam lapangan. Tapi di Arsenal, sosok itu belum benar-benar terlihat. Martin Odegaard punya kualitas, tapi di momen besar, pengaruhnya sering menghilang. Declan Rice yang diharapkan jadi motor tim justru tampil di bawah standar saat dibutuhkan. Dan di lini belakang, Gabriel Magalhaes lebih sering terpancing emosi daripada memimpin. Sementara di sisi lain, City punya nama Bernardo Silva yang selalu muncul di saat genting, meskipun usianya tak lagi muda. Dan disinilah perbedaannya terasa jelas. Sepak bola bukan cuma soal pemain, tapi juga soal energi yang datang dari pelatih. Dan saat ini, Mikel Arteta terlihat berada di bawah tekanan besar. Gesturnya lebih gelisah, keputusannya mulai dipertanyakan. Berbeda dengan Guardiola yang terlihat tenang dan yakin, Arteta justru terlihat seperti sedang mencari jawaban. Dan tanpa disadari, energi itu menular ke tim. Ketika pelatih mulai ragu, pemain pun ikut kehilangan kepercayaan diri. Namun, semuanya belum benar-benar berakhir. Arsenal masih punya peluang.
Jadwal yang lebih mudah dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan masih ada. Tapi pertanyaan sekarang bukan soal peluang, melainkan mental. Apakah mereka masih percaya atau justru sudah mulai menyerah? Karena di titik ini, yang menentukan bukan lagi taktik, tapi keberanian untuk bangkit. Arsenal sudah sangat dekat dengan gelar, tapi sekali lagi mereka berdiri di tepi kegagalan. Menurut lo gimana? Apakah Arsenal masih bisa bangkit dan mengunci gelar? Atau ini akan jadi cerita gagal lagi? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa dukung selalu channel Hyperbola agar tidak ketinggalan pembahasan bola yang sedikit ngawur namun semoga menghibur. Like dan subscribe ya. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.